Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bertemu lagi dengan Miss Dia. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang cerita rakyat. Nah, apakah kalian tahu ada apa saja ya judul cerita rakyat yang pernah kalian baca? Pasti ingat ya, setidaknya kalian ingat satu judul cerita rakyat yang pernah kalian baca. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contoh cerita rakyat, yuk mari kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat adalah cerita fiksi yang tersebar turun-temurun dari seluruh wilayah Indonesia. Isi cerita rakyat unik dan mengandung banyak pesan yang bisa ditiru oleh masyarakat. Jadi, cerita rakyat itu sendiri cerita dari seluruh wilayah Indonesia yang diturunkan secara generasi ke generasi berikutnya dan harus dilestarikan. Nah, apakah kalian ingat contoh-contoh dari cerita rakyat? Ada banyak sekali ya. Salah satunya adalah Sangkuriang atau Gunung Tangkupan Perahu, Malin Kundang yang sering kalian dengar ceritanya, Legenda Danau Toba, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri cerita rakyat. Pertama, berisi tema yang sederhana. Dalam cerita rakyat, biasanya tema yang disajikan sangat sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan bahasa komunikatif. Bahasa komunikatif adalah bahasa yang mudah dipahami. Berikutnya, memiliki dialog atau percakapan. Dalam cerita, wajib diberi dialog atau percakapan. Selanjutnya, mengandung amanat yang baik. Nah, ini sangat penting sekali. Ketika kita membaca sebuah cerita rakyat, kita harus bisa tahu dan mengerti amanat apa yang ada di dalamnya. Tentu saja, amanat atau pesan itu harus yang bersifat baik. Nah, di dalam cerita rakyat atau cerita fiksi itu sendiri ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk kalian, kita akan mempelajari unsur intrinsik terlebih dahulu, karena unsur ekstrinsik baru akan dipelajari di jenjang yang lebih tinggi. Nah, dalam unsur intrinsik atau unsur yang mendukung cerita dari dalam, ada tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, dan yang terakhir adalah amanat. Silakan untuk dicatat. Nah, apa saja sih masing-masing unsur intrinsik yang ada di layar kalian masing-masing? Mari kita bahas bersama-sama. Tema adalah isi atau garis besar cerita. Contoh, dalam cerita Malin Kundang, tema yang diangkat adalah anak durhaka. Dalam cerita Pak Lebay Malang, tema yang diangkat adalah tidak punya pendirian atau plan. Nah, mudah bukan menentukan tema? Jadi, tema adalah isi atau garis besar cerita. Perlu diingat lagi, tema berbeda dengan judul. Karena judul bisa diambil dari unsur intrinsik apa saja. Bisa dari tema, alur, tokoh, latar, dan lain-lain. Sedangkan tema harus berisikan mengungkapkan isi atau garis besar cerita. Berikutnya adalah alur. Alur adalah jalan cerita. Alur itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, itu jalan cerita dari awal ke akhir. Alur mundur, jalan cerita dari akhir ke awal. Dan alur campuran, bisa berganti-ganti. Berikutnya adalah latar.
Latar itu sendiri terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contoh latar tempat di sekolah, di hutan, di rumah, di halaman, dan sebagainya. Contoh latar waktu ada siang, petang, abad 19, dan lain-lain. Bisa pukul, jam, dan lain-lain. Itu disebut latar waktu. Dan jangan lupakan yang terakhir adalah latar suasana, yaitu latar yang menggambarkan suasana dalam cerita. Bisa menegangkan, membahagiakan, sepi, ramai, dan lain-lain. Berikutnya adalah tokoh dan penokohan. Harus diingat ya, tokoh dan penokohan itu berbeda. Tokoh adalah nama pemain, pemeran, atau orang di dalam cerita yang wajib kalian sebutkan. Contoh, bawang putih, kancil, cindelaras, malin kundang. Itu adalah nama-nama tokoh. Sedangkan penokohan adalah sifat, karakter, watak tokoh dalam cerita. Jadi selain dituliskan namanya, juga kalian harus tuliskan sifat atau wataknya. Contoh, malin kundang memiliki sifat atau watak durhaka. Nah, mudah bukan membedakan antara tokoh dan penokohan? Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis pada pembaca. Dan perlu diingat lagi ya, ada beberapa amanat, termasuk amanat atau pesan pendidikan, pesan moral, pesan agama, pesan sosial, dan masih banyak lagi. Contohnya, jangan menjadi anak yang durhaka. Rajin belajar. Jangan pilih-pilih teman. Nah, itu adalah salah satu contoh dari amanat. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, apakah kalian memiliki pertanyaan? Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan untuk ditanyakan. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.